Halo, ketemu lagi dengan Bagas. Di depan saya ini ada dua bahan bonsai. Ini semua adalah pohon serut. Rencananya ini saya akan memperkenalkan bagi teman-teman semua tentang pohon serut, seperti apa bentuk pohonnya, bagaimana karakter pohonnya, dan di mana habitatnya. Karena saya melihat di grup Facebook banyak teman-teman yang bertanya, ini pohon serut bukannya Om, ini pohon serut bukannya, apa sih bedanya pohon serut? Pohon serutnya seperti apa? Nah, maka saya memutuskan untuk membuat konten tentang pohon serut. Oke, untuk itu maka teman-teman yang baru saja bergabung pada channel ini, silahkan subscribe agar dapat terus mengikuti perkembangan dan informasi-informasi yang saya share pada channel bonsai kita. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Nah, jadi ini dia penampakan dari dekat tentang bakalan bonsai serut yang saya miliki. Nah, pohon serut ini teman-teman batang awalnya berwarna putih, umumnya berwarna putih. Nah, semakin ke atas dia warnanya menjadi hijau keputih-putihan gitu. Jadi untuk pohon serut ini kalau di Jawa sana ini merupakan pohon hama, banyak ditebang-tebang oleh petani. Nah, tapi kalau di Lampung ini lumayan jarang ditemui pohon serut. Nah, cuman akhir-akhir ini saya lihat di beberapa grup jual beli bahan-bahan bonsai, ini sangat banyak pohon serut ini dijual. Nah, cuman banyak juga orang yang menjual pohon serut ini hasil dari dongkelan. Nah, untuk bahan yang kita dapat dari hasil dongkelan, ini sering teman-teman itu mengalami mati ya pada bahan bonsainya. Kadang kalau nggak mati itu mungkin saya pikir teman-teman kurang sabar dalam menunggu trubus dari si pohon serut ini. Nah, karena pohon serut ini ternyata pengalaman saya ini mengalami proses yang panjang untuk dia mencapai ke fase trubus, kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Selain daripada itu, pohon serut ini juga teman-teman ternyata mirip-mirip dengan pohon santigi. Dia nggak boleh goyang ketika sedang proses penanaman awal, ketika dia baru didongkel. Nah, jadi mungkin teman-teman yang pohonnya mati, habis dari dongkel terus mati, itu karena pohonnya banyak goyang, banyak pindah, atau kita yang baru memiliki 1, 2, 3 bahan ini kan suka gratil. Kadang-kadang tiap hari mau kita lihat terus pohon ini sudah tumbuh atau belum. Nah, kemudian untuk tekstur daun, pohon serut ini memiliki daun yang tebal dan mengkilat ketika dia terkena cahaya. Ciri khusus pada pohon serut ini, ketika dia kita goyang-goyang seperti ini daunnya, dia bunyi kresek-kresek seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ketemu pohon yang daunnya di gesek begini dia bunyi, maka ini adalah pohon serut. Dan selain itu juga ciri khususnya ketika ini daun kita potong ya, kita potong seperti ini, nah maka getahnya keluar berwarna putih. Nah, ini untuk serut ini termasuk pohon yang sangat mudah untuk mengecil daunnya. Nah, ketika kita pruning habis maka dia kecil. Nah, ini mungkin contohnya. Ini yang di depan ini adalah daun yang belum kita pruning, dan yang ini dan di belakangnya ini adalah pohon hasil bekas pruning.
Nah, untuk pohon serut ini karakternya dia cukup lentur. Nah, maka banyak juga teman-teman yang men-setting pohon serut ini untuk terlalu untuk terlalu meliuk ya. Nah, cuman kalau saya lebih cenderung saya suka pohon yang desainnya formal, yang sesuai dengan situasi pohon itu pada umumnya. Itu untuk media tanam. Nah, ini yang saya gunakan ini pasir Malang dicampur dengan tanah biasa dan pasir. Untuk komposisi saya menggunakan pasir 1, pasir Malangnya 1, dan tanah humusnya 1. Cara pembudidayaan dari pohon ini saya lebih menyarankan teman-teman untuk melakukan proses cangkok daripada stek, karena pengalaman saya untuk stek serut ini cukup susah, dan ketika dicangkok dia lebih cenderung hidup. Tapi saya sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain untuk pohon serut ini, ada beberapa juga yang berhasil ketika dia melakukan stek cuman dengan cara disungkup. Tadi saya juga lupa memberitahu ke teman-teman semua, apabila kita baru mendongkel pohon ini nggak bisa langsung ditanam, tapi harus dibiarkan dulu 2-3 hari, dibiarkan dulu getahnya kering baru ditanam. Dan untuk informasi, 2 pohon yang saya miliki ini adalah hasil dari mendongkel yang saya dongkel sekitar 6 bulan yang lalu, dan ini baru baru mulai hidup. Cuman sudah saya kawati di tahap pengawatan pertama untuk gerak dasar dari pohon ini. Ketika pohon ini tadi sudah kita diamkan 2-3 hari, pas ditanam itu disungkup full, teman-teman. Nanti ketika dia tumbuh tunas ini tumbuh misalnya, dan dia sudah menabrak sungkupan itu, ini baru dibolongin ya si sungkupan itu, biar ada udara yang masuk. Jadi pohon ini nggak bisa langsung ketika sungkup ada trubus langsung kita buka sungkupnya, itu nggak bisa, dia bakal stres dan dia bakal mati. Lebih banyak tanda dia ini bakal mati, daunnya kering, warnanya berubah menjadi coklat dan dia mati. Nah, itu tanda kalau si serut ini lagi stres. Maka sebetulnya serut ini gampang-gampang susah. Ketika kita menghidupkan itu kita butuh kesabaran yang lebih. Namun ketika dia sudah hidup seperti ini, pohon ini termasuk pohon yang tahan banting ya, pohon yang bandel. Kita buka atau kita mau ganti media juga, kita potong akar, kita nggak khawatir kalau dia bakal mati, asal pohon ini sudah hidup dan sudah banyak keluar tunas baru. Mungkin ini informasi yang bisa saya share kepada teman-teman semua terkait dengan pohon serut. Pada intinya yang penting ketika pohon ini kita pegang dia keras, sedikit berbulu, dan kita satukan daun, kita goyang-goyang ini kresek, itu adalah pohon serut, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan tentang pohon serut, itu adalah kunci dasar dari kita mengetahui ini pohon serut atau bukan. Dan ketika kita sobek, ketika kita kita cabut daunnya ini, dia mengeluarkan getah yang berwarna putih cukup banyak. Namun getahnya itu nggak sebanyak dengan pohon-pohon ficus. Mungkin itu pengenalan saya tentang pohon serut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, khusus sebagai pemula seperti saya. Saya mohon bantuan pada teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel bonsai kita, agar kelangsungan bonsai, tentang bonsai maksud saya, ini dapat terus saya kembangkan dan saya share kepada teman-teman semua untuk menambah pengetahuan kita semua. Mungkin ini sampai jumpa di konten berikutnya, dan ke depan mungkin saya akan memberikan tutorial tentang mencangkok pohon
serut. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.